Selamat malam Pak Berlian. Apa kabar? Malam, Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Berlian sekarang ada di Australia ya Pak ya. Tepatnya di mana Pak? Ya, di Melbourne. Tepatnya di Melbourne. Oke. Jadi saya dengar Pak Nah, Berlian agak stuck Pak ya. Di Melbourne nggak bisa balik ke Jakarta Pak ya. belum ada pesawat, dan juga masih ada peraturan kalau sampai itu mesti masuk ke karantina 2 minggu. Ya, nah ini ada beberapa peraturan memang rada aneh nih Pak Berlian. Kita sekarang masuk ke dalam suatu pola hidup gaya baru nih Pak, yang disebut the new normal Pak. Kita coba bahas apa sih the new normal ini Pak. Gimana nih pandangan Pak Berlian tentang pola the new normal yang sekarang kayaknya diterapkan hampir di seluruh dunia. What's going on sih Pak? Menurut Pak Berlian gimana Pak? Saya agak bingung sendiri apa yang dimaksud. Tapi menurut saya yang penting bahwa kegiatan ekonomi Bisa jalan ya? bisa jalan dan apapun modus yang dipakai. Dan kedua juga saya kebetulan termasuk orang yang tidak setuju dengan kebijakan lockdown. Oh begitu ya. Kenapa tuh Pak? Ya, Kenapa? karena saya dasarnya dari ilmu virologi klasik ya. Iya, Di mana dulu saya belajar waktu saya masih jadi dokter medis ya. iya. Bahwa virus itu selalu mengalami mutasi setiap 6 bulan. 6 bulan tuh Pak ya. Jadi 6 bulan maksudnya, sekali, paling lama 1 tahun. Seperti influenza itu 1 tahun. jadi konsekuensinya apa tuh Pak? Konsekuensinya misalnya seperti virus influenza yang sudah dibuat vaksinnya, Ya, itu hanya berlaku 1 tahun semenjak dibuat, karena kalau disuntikkan pun setelah lewat 1 tahun, khawatirnya ya. virus yang berikutnya itu sudah mengalami mutasi genetik. Oh, mutasi genetik ya. Jadi Nah, dengan jadi eh, virus itu tidak stabil, tidak seperti makhluk hidup tinggi, dia makhluk hidup rendah. Satu antara polipetat ke makhluk bernyawa. ya, Jadi itu transisi. ya, Nah, karena dia transisi, dia juga membutuhkan sel inang sel inang ya. Jadi, untuk bisa reproduksi, berpropagasi, beranak gitu. iya, iya. Jadi tanpa sel inang dia tidak bisa berkembang biak. Hmm. Jadi maknanya apa Pak tuh untuk bahasa awam untuk orang yang nggak begitu Nah, paham? bahasa awam itu sebetulnya Heeh, untuk virus ini ya. eh, harus timbul kekebalan alami. Oh. Lah, Kecuali eh, ada obat antivirus yang sudah ditemukan. oke. Dan yang kedua yang harus dilakukan itu adalah imunisasi kalau vaksinnya itu mau dicoba. Gitu ya. Itu Cina itu sudah mulai, Ya, Israel sudah mulai, ya. beberapa negara lain juga sudah mulai. Nah, cuma ini kan protokolnya kalau Amerika itu dari FDA itu lama itu ya, Iya, betul. dari di CDC Atlantic. Nah, itu bisa 2 tahun baru di-approve, alasannya safety. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti di Cina itu Ministry of Health-nya sendiri disuntik duluan, pakai vaksin Ya. prototype. Eh, Itu prototype. Ya mereka nekat, ya, 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 dan ya. memang nekatnya itu ada hasilnya gitu. Pak, tadi Pak Berlian ngomong tentang virus flu biasa ya, flu biasa yang pada Iya. umumnya orang dapat. Sesungguhnya kalau kita bandingkan antara COVID ini, kan katanya COVID ini sepupuan Pak ya, masih dengan flu ya. Oh, itu Anggaplah keluarga flu semua itu. keluarga flu ya Pak ya. Iya, Seberapa keluarga flu. seberapa bahayakah misalnya lebih lebih bahaya dari virus flu biasa atau kurang bahaya atau sama? Jadi supaya orang awam paham sebenarnya di mana sih Pak tingkat bahayanya atau tingkat mortalitasnya dibanding flu biasa gitu. Nah, kalau kita lihat dari flu biasa, Ya. nah flu biasa itu di Amerika tiap tahun 15 juta orang yang dikenakan. Wow, 15 juta Pak. Bener angka itu Pak? 15 juta. Iya, Amerika Serikat 15 juta pasien virus
influenza yang ya pasien karena virus influenza yang bukan, menjadi sakit. bukan yang mati Pak ya, tapi yang jadi sakit ya. Yang mati Ya, itu bisa 200 ribuan. 200.000 ya. Ya, Sementara COVID nih di Amerika yang mati baru 100 ribuan ya. ya tapi dia baru 2 juta. Oh, ya. Nah, jadi kalau 2 juta udah 100 ribuan. Nah, cuma kita kalau pakai angka mortalitas di Amerika itu, kalau kita katakan case fatality rate-nya itu sekarang 5,58. 5,58. Indonesia itu 6,2 kalau nggak salah. Maknanya apa Pak? Kita perlu takut nggak sih sebagaimana sekarang seluruh dunia nih jadi Ya, semua... sebenarnya perlu takut karena ini sifatnya belum diketahui. Ya, Nah, yang jelas bahwa virus corona ini, ya, ya COVID-19, ya. itu mempunyai spektrum yang luar biasa luas. Luas. Jadi luas, ada yang tanpa gejala, Ya, ada yang gejala ringan, ya, ada yang gejala sedang, ya. ada yang gejala berat, dan terutama itu yang ada comorbid, ya artinya ada penyakit lain. Ya. Itu mematikan memang. Oke. Dan case fatality, mortality rate di kalangan orang tua itu yang berat itu 3%. Ya. Jadi angka kematian yang kita kumpulkan sekarang itu belum dikontrol dengan distribusi usia. Distribusi usia, ya. Kalau dibuat distribusi usia, Ya. memang dia sangat mematikan di golongan orang tua. Di golongan orang tua sebaliknya, ya. kalau influenza, ya, dan mempunyai comorbid. Iya, betul. Nah, sebaliknya kalau virus influenza, Ya. dia itu mematikan di seluruh Di golongan semua umur. golongan umur ya. Oke. Berarti virus influenza biasa itu lebih berbahaya dong, Pak, kalau di seluruh golongan umur dia? Enggak, kalau dilihat dari situ seakan-akan ya kalau di golongan orang tua sama orang tua yang dibandingkan, Ya. maka virus corona itu lebih mematikan. Ya. Tapi kalau di golongan anak muda dibandingkan, Ya. Virus influenza itu lebih mematikan daripada corona. Ya, Pak, ada satu angka yang agak saya bingung nih, kan sampai saat ini di Indonesia udah tercatat sekitar 2.000 ya, 2.000 yang meninggal dalam 3 bulan, Pak ya. Nah, dalam 3 bulan 2.000 itu kalau kita bagi berarti setiap hari rata-rata 20 orang yang meninggal karena COVID, Pak ya. 20 orang. Ya. Nah, sementara setiap tahun kita mati itu yang di Indonesia 1,7 juta, Pak. Berarti setiap hari yang mati itu 4.500, Pak. 4.500 dari 4.500, 1 juta itu dari 1,7 hampir setengahnya itu karena penyakit. Setengahnya karena penyakit ya. Berarti hampir 2.000 orang, Pak. 2.000 orang itu mati karena penyakit setiap hari. Sementara nih COVID cuma 20, Pak. Tapi kita menghabiskan 600 triliun, semua panik dan lain, hanya 20 versus 4.500 yang mati Nah, ini gimana sih, Pak? Ada yang salah nggak nih? Di situ yang tidak adilnya. Oh gitu. Gimana menurut Bapak? Karena itu yang mati karena tuberkulosa paru itu 100 kali daripada yang mati karena COVID-19. Ya. Cuma orang waktu mati karena tuberkulosa paru tidak ngomong-ngomong gitu ya. Iya betul, Pak. Nggak pernah dimuat di koran. Nggak menghabiskan 600 triliun, Pak ya? Nggak menghabiskan 600 triliun. Ambil aja program obat anti-TB yang dibagikan oleh Kementerian Kesehatan itu. Itu 2 triliun aja nggak nyampe. Setiap tahun berapa, Pak, kalau di Indonesia tuberkulosis itu mortalitasnya, kematian? Iya, sekitar 300. Saya angkanya nggak bisa hafal ya, tapi ya saya punya catatan kan antara 300.000 setiap tahun. 300.000, Pak, setiap tahun? Ya, mungkin 300.000 sampai 600.000 orang. Wow, luar biasa. Nah itu di Amerika Serikat sendiri sampai saat ini catatan yang mati karena influenza itu lebih banyak masih dari yang mati karena COVID-19.
Oke Pak, jadi konklusinya kalau saya lihat dari diskusi Pak Brilian, ini respon Indonesia maupun dunia terhadap COVID ini overdosis Pak, bahasa awamnya Ya, terlalu dibesar-besarkan Oke, karena tekanan yang luar biasa pada awalnya ya. oleh media. Oh begitu Pak ya, Nah, yang mati karena MERS, MERS ya. Middle Eastern Respiratory Syndrome dulu Pak ya. Itu di Cina Iya. juga kalau nggak salah di Cina Pak ya. di Cina juga, di Wuhan juga ada yang mati ya karena Wuhan MERS. dulu, betul-betul. Ah, itu hampir 10 kali. 10 kali Pak. Iya. 10 kali lipat gitu maksudnya. 10. Case fatality rate-nya itu. Oh, ya. Jadi dari 100 orang yang mati, Ya, dari 100 orang yang sakit, ya. di COVID itu mati 3. Mati 3. 6:00 Nah, p.m. kalau di MERS itu mati 30. Wow. Ini namanya angka ini apa Pak? Case fatality. Case fatality rate. Case fatality. Jumlah orang yang mati Ya. dibagi jumlah orang yang sakit. Oh, jadi kalau untuk MERS itu 30, kalau untuk COVID 3, Pak. Gitu, Pak ya? 3. Oh. Betul. Ini worldwide apa di Cina aja, Pak? Kemarin itu nggak tahu dia tidak sampai menjadi pandemi. Nggak sampai, Pak ya? Nggak sampai jadi pandemi. Nah, saya juga nggak, yang kita tidak mengerti sekarang ini kenapa penyebaran daripada COVID-19 ini begitu cepat. Lah, terus Jadi transmisinya itu yang menjadi teka-teki saat ini. Kenapa bisa begitu cepat gitu? Nah, sekarang kita udah pemerintah membuka nih Pak lockdown, katanya namanya PSBB dilonggarkan gitu Pak ya. Lalu ada new normal. Tapi pertentangan pro dan kontra akan muncul terus karena salah satu pro kontranya katanya nanti kalau terlalu cepat ada the new wave, gelombang berikutnya. Sesungguhnya seharusnya gimana sih Pak? Apa kita nunggu dulu? Orang takut sekali tentang katanya gelombang kedua nih. Nah, Gimana sih? saya pengamatan saya di Australia saja, saya Ya. di sini sudah hampir 2 bulan. Ya, Jadi waktu saya sampai di sini, ya. saya sudah masuk dalam batch yang harus masuk ke karantina. Oh gitu ya. Jadi saya dimasukkan di karantina, Pak. Ah. Begitu keluar dari imigrasi, langsung saya tanggal 18 April itu langsung saya dinaikkan ke bus. Biasanya kami cari bus sendiri. Ya, Ini dibilang the bus is ready. ya. Barang-barang sudah ada semua, semua sudah sini, oke. Dan busnya itu Ya. masuk ke apron. Oh gitu. Jadi kita nggak keluar dari imigrasi langsung masuk di samping pesawat Ya. sama biasanya kita nggak bisa masuk ke situ kan. Ya. Kita ke situ busnya nunggu di sana. Ya, Nah kita ya. dibawa ke hotel. Ya, Nah sudah disyarat masuk di hotel, ya. kemudian diassign ke kamar. Perintahnya tidak boleh keluar dari kamar kalau tidak disertai oleh ketua security. Oke. Jadi kami betul-betul di lock 14 hari. Nah, setelah di lock 14 hari, saya diantar pulang ke rumah. Oh gitu Pak. Jadi Nah, selama di lock itu ya kita dikasih makan, baju dicuciin, segala macam. Hotel bintang 5 lagi. Jadi maknanya terhadap gelombang kedua itu gimana Pak? Australia sudah melalui gelombang kedua itu atau gimana? Itu dia ketakutan luar biasa juga. Nah, selama 14 hari di hotel itu kami mengamati terus tiap hari Ya, berita di televisi, berapa kasus baru, ya. dan kemudian pada tanggal kami keluar itu tanggal 2 Mei ya. Ya. Nah, tanggal 1 itu diumumkan akan dilakukan pelonggaran. Oh, Ternyata baru dilakukan tanggal 8. oh begitu. Nah, tanggal 8 itu Australia. Tiba-tiba Victoria bilang mundur 1 minggu lagi tanggal 15. Ya, Karena tiba-tiba ya, ada 14 orang kasus baru ya. yang muncul di rumah pemotongan Hewan. sapi. Oh, Nah, hewan. ya. Nah, ada kasus baru. Nah, kemudian setelah itu ya saya ngamatin juga itu di Worldometer. Kemarin itu kasus baru di Australia itu hanya 1 orang. Ya.
Nah, kemudian kemarin dulunya itu 7. Ya. Tadi saya belum lihat. Biasanya saya lihat setelah jam 10 malam supaya statistiknya udah ngumpul dulu semua. Iya, betul, betul, betul. Jadi, Nah, jadi hampir seluruh negara Eropa Barat yang sekarang ini mulai melakukan pelonggaran, ya, dan yang mereka itu yang mempunyai case fatality rate 12%. 12%. Sorry. 12 per sejuta penduduk, sorry. 12. Sementara kita 3, Pak ya? Sementara kita 4,1. 4,1 ya? Ya, itu data tanggal 10. Ya. Karena saya ngumpulinnya seminggu gitu. Jadi kalau di Eropa 12, Pak ya, case fatality rate case fatality 12 sampai 16 per Bahkan 1 juta ya, per 1 juta. Per 1 juta penduduk. Ya. Nah, itu death rate, bukan case fatality. Death rate-nya. Death rate ya. Per 1 million population. Jadi artinya dibanding Eropa sebenarnya kita nothing, Pak ya, kecil sekali death rate-nya ya, Pak ya. Death rate-nya kecil. Nah, cuma kalau dilihat dari jumlah kasus yang muncul per hari, kita ini sekarang melonjak naik. Itu apakah sedangkan Eropa, karena artinya second wave itu bukan? Apakah itu artinya kita masuk second wave, Pak? Saya agak masih belum bisa menyimpulkan. Karena tiba-tiba kita punya COVID test. Ya, lebih banyak. Itu per kemarin itu sudah mencapai 400.000. 2 bulan yang lalu itu nggak sampai 20.000. Jadi ada lonjakan tes ya? dalam 2 bulan ini, kurang lebih ya 150.000 tes per bulan. Jadi dapat diduga lonjakan kasus itu karena naiknya jumlah tes yang dilakukan kan? Mungkin, saya nggak bisa mengatakan. Mungkin. Itu butuh waktu yang lebih panjang untuk melihat. Setidak-tidaknya 2 kali masa inkubasi. Kalau 2 kali masa inkubasi itu berarti 14 hari. Jadi tetapi kalau dari sisi kematiannya tetap stabil kan Pak? Atau menurun, merosot? Kematiannya tidak begitu banyak meningkat. Tidak banyak meningkat ya. Nah, ini yang membuat dua hipotesa. Yang pertama, bahwa di Eropa itu banyak yang mati karena hampir sebagian besar kematian itu terjadi di rumah jompo. Oh, karena memang mereka rata-rata orang tua tinggal di rumah jompo ya di Eropa itu. Nah, kemudian juga median age di Eropa itu lebih tinggi dari kita. Orang-orangnya lebih tua. Jadi kalau itu dikontrol semua, ini masih panjang, ini riset yang harus dilakukan. Sebenarnya apa yang menyebabkan faktor kematian? Oke. Nah, ada satu kasus lagi Pak menarik, yaitu Swedia. Swedia ini ternyata nggak pernah melakukan lockdown, nggak pernah pakai maskeran, nggak ada cuci tangan, social distancing. Ternyata mempunyai tingkat kematian yang juga lebih rendah dibanding Inggris yang melakukan total lockdown. Nah, ini gimana Pak menjelaskannya? Nah, itu juga saya nggak tahu, tuh aneh juga. Atau karena dia terlalu dingin. Nah, kita harus membandingkan Swedia dengan Norwegia. Ya, Norwegia melakukan lockdown tuh. Norwegia melakukan lockdown. Itu. Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan sementara ya. Iya, sementara. Apakah lockdown menolong atau tidak? Iya, betul. Kesimpulan Bapak gimana? Kalau menurut saya enggak menolong ya. Jadi yang menolong itu sebenarnya kalau menurut saya, ini pribadi ya. Iya. Itu kalau yang sakit ya pakailah masker supaya jangan terlalu banyak penyebaran. Iya, betul. Oke. Kalau yang sakit. Ya. Nah, masalah yang sakit ini tadi, itu yang sakit dengan gejala klinis berat, sedang, ataupun orang tanpa gejala. Serologis positif, tapi tidak sakit. Ya. Nah, itu serologis positif tidak sakit itu juga harusnya pakai masker. Ya. Tapi Bapak setuju ya dengan kebijakan pemerintah udah mulai melonggarkan ini sekarang ini? Ya, kalau tidak dilonggarkan itu namanya bunuh diri. Bunuh diri ekonomi. Ya, bunuh diri ekonomi ya. Ya.
Nah, kita coba bayangkan saja dulu Ya, dengan menurunnya penghasilan per kapita. ya, Ya, jadi uang yang dibawa pulang oleh orang-orang yang tadinya dapat pekerjaan harian, ya, ya. Jadi hand to mouth person, ya. apa yang didapat hari ini Langsung dimakan habis dimakan. hari ini, Ya, besok cari lagi, betul. terhenti. Mereka itu banyak itu yang tadinya tidak harusnya mati, tapi karena tidak diobati, karena tidak ada duit, Ya, jadi mati gitu. ya, betul, betul. Saya berani mengatakan pada saat ini, Ya, mungkin ada 400.000 kematian yang terjadi itu adalah karena gizi yang menurun atau makan yang tidak bisa dipenuhi. oh begitu Pak ya. Oh ya, Sebesar itu angkanya. bisa. Bisa. Karena masalah lockdown ini yang terjadi. Karena banyak orang kita itu status nutrisinya itu marginal. Oke. Begitu berkurang inputnya, Ya, dia kena apa aja langsung mati gitu. betul. Itu makanya 1,7 juta itu kematian ya Pak ya. Per Itu tahun. kemana? Nah sekarang Ya. kalau kita mau lihat, sekarang itu sebetulnya apakah ada kenaikan signifikan Ya. dari kematian pada bulan yang sama tahun lalu? Itu mesti dibandingkan dari angka di laporan kematian. Dan biasanya kalau kematian itu tidak bisa disembunyikan. Iya, karena nggak perlu bisa. surat mati. Iya, betul. Perlu surat mati untuk dikubur. Iya, betul. Nah, kalau sedangkan, ini saya punya pengalaman waktu saya masih tahun 72 itu menjadi asisten kesehatan masyarakat di Serpong. Ya. Kami mencatat dengan bodoh-bodohnya, heran pada bulan itu, kok angka lahir lebih rendah dari angka mati. Gimana tuh penjelasannya? Gimana itu jadinya? Ya. Akhirnya kita disuruh lagi balik, mencatat kembali, menjajaki. Nah, seluruh orang mati butuh surat dari kelurahan untuk dikubur. Iya, betul. Sedangkan orang lahir nggak usah lapor. Nggak perlu, iya betul. Nah, ternyata setelah kita sisir RT ke RT, siapa yang lahir, siapa yang itu, baru ketahuan bahwa sebenarnya yang lahir itu hanya sepertiga yang dilaporkan. Jadi program KB perlu. Nah, kalau enggak tuh tadinya yang mati lebih banyak dari yang lahir, KB-nya mesti dihentikan dong. Nah, suruh orang beranak banyak-banyak. Kalau gitu ini menjawab karena banyak orang menduga, menyinyir katanya sebenarnya angka kematian COVID itu jauh lebih besar, 2-3 kali lipat lebih besar daripada 2.000 yang di ini. Ini nggak benar berarti Pak ya? Ini nggak mungkin ya? Enggak, itu saya nggak setuju dengan itu. Iya kan? Justru angka kematian saat ini banyak kematian yang tidak dipastikan bahwa dia diagnostik positif serologis. Iya. Dinyatakan dan diperlakukan sebagai kematian karena COVID. Oh iya. Jadi overblown ya, lebih dibesar-besarkan gitu ya? Iya. Kenapa? Kenapa Pak? Karena ada untuk rumah sakit itu ada insentif untuk melaporkan ada kasus yang meninggal karena COVID. Iya betul Pak. Kalau nggak salah itu dan kemudian 6,5 juta biayanya per hari Pak. 6,5 juta. Dan kalau ada yang meninggal karena COVID, didiagnostik itu tanpa disertai dengan otopsi, tanpa otopsi. Dokter aja satu orang aja bilang ini COVID. Selesai gitu ya? Selesai, semua bilnya bisa ditagih ke pemerintah. Padahal harusnya kalau normal harus diotopsi ya, semua kematian normal. Nah, kita itu belum ada undang-undang otopsi. Belum ada. Orang ribut kalau diotopsi. Nah, ini aja udah dibilang, mayatnya dijual katanya, organnya dibagi-bagi, katanya dijual-jualin sama pemerintah. Itu apa lagi itu? Cerita bohong lagi. Emangnya mindahin hati atau mindahin jantung tuh kayak mindahin hati kebo gitu. Seluruh persiapan serologis lain-lain, homeostasisnya itu mesti diperhatikan supaya jaringannya setelah diambil, disimpan, masih bagus tidak mati. Tidak mati. Nah, itu mesti dipelihara dan ini ongkosnya mahal sekali. Iya, betul. Makanya seperti di negara maju itu transplantasi jantung itu harganya di atas 250.000 sampai $500.000. Iya. Karena apa?
karena mahalnya mempreserve jantung orang yang misalnya mati karena kecelakaan itu harus dipindahkan dalam kurang dari 30 menit. Ya. Nah, dalam kurang dari 30 menit semua harus bersiap sedia ada. Jadi jual-jual organ dari pasien yang mati karena COVID itu omong kosong itu. Omong kosong ya, itu hoax Pak ya. Omong kosong itu hoax itu. Pak, terakhir nih, nggak mau nanti kemalaman di sana. Kalau ada pesan ke pemerintah atau Kementerian Kesehatan, kira-kira apa pesan Pak Berlian terakhir nih kepada Menteri Kesehatan dan pemerintah secara umumnya? Saya sangat percaya bahwa kekebalan alami itu harus ditumbuhkan. Harus ditumbuhkan. Ini yang Bapak maksud herd immunity ya, herd immunity. Herd immunity. Yeah. Nah, yang kedua, pemerintah cukup menganjurkan bagi orang yang serologis positif, pakailah masker. Mengapa? Supaya penularan jangan terlalu cepat, sehingga sistem kesehatan tidak overloaded dengan kasus. Bahwa teori herd immunity itu wabah akan berhenti kalau 70% dari penduduk telah mempunyai imunitas. Kita bagaimana bisa tahu 70% apa belum 70% itu, Pak? Nah, itu kita mesti dites semua. Tapi kalau itu dilakukan secara random, kita bisa tahu. Nggak perlu 210 juta orang dites. Kita ambil sampel 1% aja. Tapi random ngambilnya. Nah, kalau 1% dari 270 juta, itu berapa? 270.000. Iya, betul. Jadi kayak kita... 2,7 juta ya? Iya, 2,7 juta. Iya. Nah, jadi, dan tidak perlu seluruh Indonesia, karena kita udah tahu red zone-nya di mana sih. Iya, betul. Mungkin kalau diperhatikan, bulan Januari yang lalu, saya menulis itu di Facebook saya. Kita harus percaya kepada herd immunity. Yang kedua, kita melakukan sampling. 600 triliun itu terlalu mahal. Nah, seandainya kita juga pada saat itu berani menggunakan vaksin prototype, mungkin yang mati karena side effect itu mungkin ada ya bangsa 800 sampai 1.000 orang. Karena ini prototype. Tapi saya rasa it's worth it. Nah, memang kalau kita udah bicara pada tingkat pribadi nggak enak ya. Gimana kalau yang mati itu adalah anakmu katanya. Mungkin anak-anak jarang. Mungkin iparmu katanya. Iya, iparmu. Nah, itu berat juga memang. Iya. Tetapi kalau kita melihat secara makro, apakah kita menjudikan 1.000 orang Indonesia dan menyelamatkan yang 600 triliun, tinggal menjadi 60 triliun saja, gitu. Tapi intinya bahwa Bapak percaya herd immunity ini harus tercapai gitu Pak ya. Memang harus tercapai. Harus tercapai. Nah, banyak orang yang OTG, orang tanpa gejala. Iya, betul. Nah, dia menularkan ke orang lain. Dia yang tertular ini sebagian orang tanpa gejala, sebagian mild, sebagian moderate. Nah, mild, moderate, tanpa gejala ini nggak bakalan mati ini. Nah, nanti dia jadi imun. Iya, betul. Nah, kemudian terus-terusnya. Nah, yang harus dijaga itu adalah tadi kelompok tua yang mempunyai komorbid, itu aja yang dilayani di rumah sakit. Iya, betul. Nah, bahwa kita akan kena influenza, ya begitulah. Iya. Saya sampai di sini itu pulang dari karantina, saya pergi ke family practitioner, dokter langganan kita, langsung dia bilang, I have to immunize you everything. Jadi satu hari itu 2 boleh, satu lagi minggu depan. Iya. Di gratis. Kita mengalokasikan 20 miliar Australian dollar untuk melayani 25 juta penduduk. Per orang dihitung 1 juta ya. Iya, betul. $800 biayanya. Nah, itu termasuk ya. Misalnya saya yang dimasukkan di karantina itu
Itu hotelnya satu hari itu kalau normal tuh harganya tuh $600. Hmm. 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 Ya, 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 Nah, betul. jadi eh, akhirnya ya semua itu karena didorong lebih banyak oleh emosi ya Ya, para politisi ya. yang mempunyai pengetahuan dasar terbatas dalam imunologi dan serologi dan virologi. Hmm. Nah, yang paling rasional yang dilakukan sekarang adalah apabila pemerintah mendorong eh, TPK, Apa itu Pak, TPK? terapi plasma konvalesen. Jadi Oh, orang-orang yang tadinya pernah sakit atau ya, sakit tanpa gejala ya, dan sekarang dites kembali bahwa dia sudah COVID negatif, ya. tadinya positif 2 kali, sekarang sudah negatif 2 kali dan dia tidak sakit, itu serumnya diminta. Serum darahnya ya. Nah, Hmm. serum darahnya diminta. Dan itu tidak ada golongan darah di sana karena itu serum. Jadi tidak ada sel darah merah, tidak ada sel darah putih, tidak ada platelets, hanya cairan serumnya saja. Hmm. Mekanisme itu dinamakan hemoferesis. Oh, Hemoferesis. ya, ya, Nah, ya, jadi beningnya saja yang diambil dan ya. itu yang dipakai disuntikkan ke orang yang sakit berat. Hmm. Nah, jadi ya orang yang sakit ringan biarlah, nggak apa-apa, nggak perlu isolasi kok. Iya, betul, Dia betul. pakai masker aja. Nah, Ya. yang tidak orang tanpa gejala positif, nah dikasih tahu kamu positif, pakai masker, biar. Hmm. Tapi nggak usah dianggap seperti wah ini seperti sekarang itu dianggap mereka ini seperti lebih hina dari apa itu? Ya. Ada stigmatisasi terhadap gua COVID nih positif nih, wah semua satu RW dibawa nggak boleh keluar gitu karena ada salah satu warga yang Positif. sakit gitu. Iya. Nah itu sangat sangat merusak karena semua itu di keputusan yang dilakukan karena kurangnya pengertian apa yang terjadi. Iya, betul. Jadi dengan kata lain, Nah, konklusinya bahwa respon kita terhadap COVID ini overdosis dan berlebihan, dan sesungguhnya menurut Pak Berlian nggak perlu ada yang kita takutin, dan memang bahwa herd immunity ini harus tercapai sebagaimana secara alami baru, dan apa yang disampaikan Presiden bahwasanya untuk hidup damai dengan COVID ini ya memang benar Pak ya. Karena kalau Bapak sebagaimana kita hidup damai dengan virus flu influenza Pak ya. Pada akhirnya nah seperti itu ya. dalam sejarah penyakit menular Ya, hanya satu virus yang berhasil kita berantas. apa itu Pak? Hanya satu, cacar. Cacar ya. Itu bisa berhasil dianukan. Cacar air sampai sekarang nggak bisa dihentikan, tapi bisa dikendalikan. Artinya Polio sampai sekarang semua virus tetap ini ada, tetap ada Pak ya. Artinya tetap ada. artinya sebenarnya kita semua ini hidup berdamai dengan virus yang mematikan ini sebenarnya Pak ya. Mulai dari polio, Betul, cacar, virus cacar, flu, dan flu, akhirnya nanti kita nambah satu lagi COVID gitu Pak ya. Iya kan? betul. Kan Ya, maknanya sesungguhnya itu Pak gitu ya. Maknanya ya, ya. gitu. Kita bisa Nah, kendalikan, jadi tapi nggak bisa dihapuskan dari muka bumi ini. Begitu Pak ya? ya menurut saya demikian. Hmm, Sekali terjadi mutasinya itu ke sana dan dia dari tadinya zoonotik, artinya hanya mengenai hewan, ya, sekarang dia mengenai manusia karena mutasi. ya. Ya harus kita terima. Hmm. Jadi ini fakta Nah Pak kalau ya, kita kan bahwasanya semua ya virus-virus ini masih ada Pak ya, termasuk polio, ada, cacar, semua ada ya. cacar sudah nggak ada Oh, sampai sekarang. cacar nggak ada, polio masih ada ya, polio. Ah, satu-satunya virus yang berhasil dihapuskan Ya, itu hanya cacar. hanya cacar ya. Ya, 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 ya. sepanjang peradaban yang ada manusia. Ya. Ini yang kadang orang suka lupa Pak ya, bahwasanya Nah, dan itu yang hmm, ya dan
Dan itu yang paling berjasa ke sana itu adalah Dr. Darmawan. Ah, Itu orang Indonesia itu. menghapuskan virus cacar itu, Pak. Dialah orang di seluruh dunia. Dan dia mendapat penghargaan dari WHO. Ya, ya, ya. Harusnya dia yang dijadikan pahlawan. Ya, 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 ya. Nah itu Jadi, banyak orang di Indonesia tidak tahu. ya, berarti pesan Kantornya halo, oke. Bapak signal videonya udah mulai hilang nih Pak. Jadi intinya balik lagi saya ingin merekap pesan Bapak adalah kita memang perlu hidup berdamai dengan COVID ini Pak. Betul Pak ya? Sebagaimana Presiden juga mengatakan hidup berdamai dengan COVID. Betul Pak ya? Karena ketika Presiden ngomong itu kayaknya dihina-hina. Dinyinyirin, banyak orang nyinyir, wah hidup berdamai, nggak peduli sama nyawa manusia. Tapi kenyataannya memang kita selama ini hidup berdamai sama semua virus, Pak ya. Semua virus gitu ya. Ya, berdamai dengan semua virus. Ya, dia sudah terlahir, sudah ada, tidak bisa dihapus begitu saja. Ya. Selama ekosistemnya masih ada. Ya. Jadi itu. Terima kasih nih Pak Berlian atas diskusinya. Ini sebuah pencerahan banget, banyak orang yang nggak paham. Mudah-mudahan nanti kita akan upload ke Facebook, YouTube, dan lain-lain sehingga orang mulai bisa tercerahkan. Terima kasih Pak Berlian atas diskusinya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Terima Pak. kasih. Terima kasih.